ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah ke majelis ini untuk bersama-sama tanasuh, saling menasihati, dan dalam rangka tadarus, saling belajar dalam ilmu-ilmu syar'i yang mana sebagaimana telah kita ketahui bahwa hal yang demikian ini merupakan bagian dari afdalul a'mal, bagian dari amal-amal yang utama. Nah, oleh karena itu, karena ini termasuk bagian dari afdalul a'mal, bagian dari amal-amal yang utama, merupakan ibadah-ibadah yang sangat agung, maka hendaknya kita jalankan dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Karena kuatnya niat, lurusnya niat itu mempengaruhi posisi amal ini. Ya, posisi amal ini bisa kebalik-balik. Ya, statusnya, kedudukannya bisa berbolak-balik. Artinya bisa berbolak-balik itu
yang mulia bisa rendah, yang rendah bisa mulia. Disebabkan karena niat. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak, apa kata beliau? Rubba amalin saghirin ta'zimuhu an-niyah. Ya, bisa jadi amal itu sederhana. Ya, jadi bisa jadi amal itu apa? Sederhana, kecil, remeh. Namun ta'zimuhu, dimuliakan oleh Allah, dianggap agung oleh Allah. An-niyat disebabkan karena niatnya. Jadi kalanya amal itu sederhana, remeh, sepele. Tapi karena niatnya bagus, niatnya bersih, dan dia jalankan itu dengan sepenuh hati, maka amal yang kecil itu akan dibesarkan oleh Allah. Dianggap sebagai amal yang besar. Nah, sebaliknya, rubba amalin kabirin, bisa jadi amal itu besar. Bisa jadi amal itu agung. Akan tetapi tusghiruhu, diremehkan oleh Allah. Disepelekan oleh Allah. Kenapa? An-niyah. Kenapa? Niatnya. Makanya kalau hadir di dalam kajian itu sepenuh hati. Sepenuh hati, jangan cuma dapat fadilah, dapat keutamaan. Rugi besar kita. Nah, jangan cuma mendapat keutamaan, harus dapat ilmunya. Ya, harus dapat ilmunya. Jadi sepenuh hati kita jalankan. Amal apapun. Apa itu sholatnya, apa itu tilawahnya, apa itu zikirnya. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya, supaya Allah memberi balasan. Dengan balasan yang setimpal dengannya. Kalau amalan itu tidak dilakukan dengan sepenuh hati, Allah itu tahu apa enggak? Sangat tahu. Kita itu serius apa enggak itu Allah tahu. Dan kira-kira dihargai oleh Allah apa enggak? Enggak mungkin, gitu loh. Loh, kita aja enggak menghargai amal itu sendiri. Nah, kalau kita sendiri enggak menghargai amal itu, bagaimana kita minta Allah itu menghargai amal ini? Maka muliakan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah. Lakukan dengan sepenuh hati. Jangankan coba kalau antum merenungkan ya. Kalau antum nyuruh istri ya buat wedang, buat teh gitu ya. Terus dia lakukan itu tidak dengan sepenuh hati. Terasa apa enggak oleh kita? Terasa apa enggak? Kelihatan kan? Wah, iki gak rada males, wis gak usah kan gitu kan? Wis tak gawe dhewe ya kan. Iya kan? Iya itu. Itu kita loh. Ini kita perlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan ibadah untuk Allah dan kita tidak sepenuh hati? Allah enggak butuh ibadah seperti ini. Ya, atau sebaliknya suami diminta istri untuk nganterin, tapi enggak sepenuh hati. Itu bisa dirasakan loh. Rasanya gonceng itu enak apa ora, itu terasa Pak. Nek jugelangan jegurno pisan, jeglaung ngoten. Jadi kerasa, sing istri kerasa. Iya apa enggak? Istri suami gonceng sepenuh hati dengan ndak itu sing gonceng dhewe lak kerasa ta, Pak? Anak polisi tidur biasanya gena-gena, uncalno sisan gitu kan. Apa kata istri? Ayo enak diantar apa enggak kalau begini? Enggak usah, wis nek kesel ya, wis gak usah. Iki sampean terus, tutuk kono nazak ini saya. Ya. Isok ditalkin sampai tempat ini. Ya. Jadi kita sendiri aja ketika minta orang mengerjakan sesuatu, ketika orang mengerjakan tidak sepenuh hati, kita nggak mau menghargainya, gitu loh. Loh, apalagi itu kerjaan kita persembahkan untuk Allah. Dan Allah Maha tahu tentang hati kita itu sepenuh hati apa enggak. Ojo main-main kita dalam beribadah ini. Ya, ojo digawe selengean dalam ibadah ini. Maka kita nanti akan ditelantarkan oleh Allah. Dan yang lebih mengerikan apa? Imbasnya kepada anak-anak kita nanti. Imbasnya kepada anak-anak kita nanti. Makanya serius kita dalam beribadah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini kita akan melanjutkan
pembahasan dari kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang kedua yang berkaitan dengan hadis Jibril. 6. Berkaitan dengan hadis Jibril. Nah, di pelajaran tentang hadis Jibril ini sampai pada pelajaran yang keempat terakhir ya. Nggih. Sekarang pelajaran yang kelima. Ya. Nada Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ismihi ma'a anna Allah Ta'ala qala ya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ya. Malaikat Jibril di dalam memanggil Nabi ini pelajaran yang kelima. Ya. Malaikat Jibril ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan panggilan aslinya. Dengan panggilan aslinya itu gimana? Ya Muhammad. Nah, ya. Jadi waktu Jibril datang itu kan langsung manggil nama Nabi Muhammad langsung. Ya Muhammad. Bukan ya Rasulullah. Bukan ya Nabi Allah. Tapi apa? Ya Muhammad. Jadi kalau orang Jawa bilang itu apa? Apa? Jambal. Nah, jadi kalau sampein kepada Ustadz, up. Nah, ini satu misal, itu jambal namanya itu ya. Ya, namanya jambal. Nah, itu. Jadi malaikat Jibril ketika memanggil Nabi dengan namanya secara langsung, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya apa? Melarang. Memanggil Nabi itu seperti memanggil orang pada umumnya. Itu enggak boleh. Ya, memanggil nama Nabi sebagaimana panggilan orang pada umumnya. Itu dilarang dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah ya di surat An-Nur, kita buka. Di surat An-Nur. Surat 24 ayat 63. Ya, surat 24 ayat berapa? 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ." Ya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah. Jadi ayat ini surat An-Nur ayat 63 ini adalah apa? Larangan memanggil Nabi itu dengan nama secara langsung. Seperti ya Muhammad itu enggak boleh. Terus bagaimana manggilnya? Manggilnya adalah ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Begitu. Itu poin pertama. Nah, dari ayat inilah yang kemudian muncul sebuah pandangan atau pendapat ketika menyebut nama beliau tidak bisa langsung Muhammad. Sehingga sebagian di antara kaum muslimin ketika menyebut beliau seperti sholawat itu ditambahi dengan kata Sayyidina. Paham? Dari ayat ini munculnya Sayyidina Muhammad.
Lalu bagaimana pandangan para ulama? Hal yang demikian ini menurut jumhur boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan sebagian ulama-ulama sunnah ketika menulis kitabnya, ketika di dalam mukadimah itu kita banyak baca itu di tulisan-tulisan para ulama sunnah juga menukil dengan kalimat apa? Sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu boleh-boleh saja. Ya. Namun sebagian berpendapat kalau waktu sholat dibaca asalnya. Ya, dibaca asalnya. Di asal sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu asalnya. Karena kalimat sayyidina itu memang tambahan dan itu kalau dibaca di luar sholat maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Namun kalau seandainya menyebutkan tidak menggunakan kata sayyidina pun tidak masalah. Karena memang itu pelajaran dari Nabi langsung bahwa kalimat salatu Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ini? Jadi seandainya pakai kalimat sayyidina boleh, namun ketika sholat diupayakan tidak menggunakan kata sayyidina karena itu tambahan. Nah, itu tambahan. Ya. Dan ini terjadi khilaf para ulama. Artinya nggak bisa dipermasalahkan. Tapi kalau kemudian muncul sebuah pendapat kalau tidak pakai sayyidina itu nggak beradab, nah ini jadi masalah. Jelas? Saya dipahami sampai di sini ya. Jadi boleh membaca sayyidina? Boleh. Tapi kalau mungkin pas sholat kita pakai bacaan aslinya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah cuma sebagian teman-teman yang mungkin pakai sayyidina dan diwajibkan menggunakan kata itu, maka ini akan jadi masalah. Dan kalau yang tidak pakai sayyidina dikatakan kok gak beradab, Nabi kok langsung Allahumma sholli ala Muhammad kok gak pakai sayyidina, maka nanti kita kena, gitu, kita kena sanksinya. Sanksinya apa? Ketika kita membaca syahadat gak pakai sayyidina kita. Saya paham nih ya? Jadi kalau nggak pakai sayyidina dikatakan nggak beradab, loh ini ntar dulu, ini perlu dibahas dulu pelan-pelan. Jelas? Coba waktu adzan, jenengan baca Muhammad itu, asyhadu anna gimana? Pakai sayyidina nggak? Pakai nggak? Nah, nggak beradab antum. Ya nggak? Nah jadi nggak masalah gitu loh. Jadi jangan sampai kalau yang nggak pakai sayyidina dikatakan apa? Nggak beradab. Lantum adzan loh. Gimana kalau adzan dipakai sayyidina gitu mas? Aneh sak donya sampean. Ya apa enggak? Ayo coba nanti adzan Isya ya, adzan Isya. Pas baca syahadat itu, kan ada syahadat itu. Asyhadu anna sayyidina sak donya sampean tok loh mas yang ngono kuwi. Lo percaya apa enggak ya? Enggak ada yang melakukan begitu. Kenapa enggak ada yang nambahi sayyidina? Karena memang asalnya adzan itu enggak pakai sayyidina gitu loh. Maka sholat pun sama. Saya dipaham ya? Artinya dalam hal ini nggak usah terlalu diperdebatkan. Nggak usah terlalu diperdebatkan. Ini bukan masalah-masalah yang sangat. Nah, cuma masalahnya itu tadi. Kalau yang nggak pakai ya jangan dikatakan nggak beradab. Kok langsung Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina. Nah, coba baca syahadat ayo. Sampeyan baca syahadat sing sopan. Terus nek adzan ya sing sopan, wong adzan dirungokno wong akeh malah gak sopan piye. Nek adzan piye? Wa asyhadu anna sayyidi. Aneh Pak sampean. Iso disawat botoh karo wong. Kan ngrubah-ngrubah adzan ya. Iya apa enggak? Sak donya lho iki. Ono sing pakai itu? Enggak ada satupun. Maka jangan berlebihan di dalam memberikan sebutan-sebutan. Jadi intinya baca sayyidina boleh, enggak baca pun enggak, kan memang asalnya enggak pakai. Coba dibaca riwayat bacaan sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Itu asalnya dari Nabi SAW begitu. Jelas ya? Bon, ini pelajaran yang keberapa? Yang kelima. Jadi kenapa malaikat Jibril kok manggilnya langsung Muhammad? Ya. Bisa jadi ada dua kemungkinan di sini. Ya sementara Allah melarang kalau manggil Nabi itu kalau Nabi waktu hidup kan jelas otomatis ketemu dengan Nabi dan manggil nama beliau. Tapi kita setelah beliau meninggal kita nggak memanggil nama beliau, cuma menyebut nama beliau. Gitu?
Kita nggak memanggil nama beliau. Tapi kita menyebut nama beliau setiap kali membaca sholawat. Ya, setiap kali membaca sholawat kita sebut nama beliau. Ya, baik. Nah, jadi ketika malaikat Jibril ini ketemu langsung dan manggil namanya langsung, itu bisa jadi dua kemungkinan. Pertama, ziyadatu fi ikhfa'i amrihi. Ya. Ziyadah fi ikhfa'i amrihi. Yaitu ya, bahwa untuk menambah kuatnya penyamaran beliau. Untuk menambah apa? Penyamaran beliau di dalam urusan diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini. Karena malaikat Jibril waktu nyamar supaya nggak kelihatan bahwa dia adalah malaikat Jibril, gitu. Untuk menambah penyamaran dalam urusan beliau ini. Itu yang pertama. Atau annal malaikah, bahwasanya para malaikat itu laisu dakhilina fi mafhumil ayah. Atau bisa jadi bahwasanya para malaikat tidak termasuk di dalam pemahaman ayat ini. Tidak masuk larangan. Ya, tidak termasuk. Bisa jadi para malaikat itu tidak termasuk dalam kategori larangan ayat ini. Sakit dipun pahami ini? Pun. Jadi poin kelima sudah tuntas. Pelajaran yang keenam, fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam bi a'malil jawarih adh-dhahirah minal qaul wal amal haitsu ya dzakara arkanuhu. Ya. Di hadis ini Nabi menafsirkan. Di hadis ini Nabi menafsirkan ya, kalimat Islam. Nabi menafsirkan kalimat Islam atau yang dimaksud al-Islam itu adalah bi'amalil jawarih, dengan amalan apa? Perbuatan. Ya. Ad-dhahirah yang dohir, yang lahir. Baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Ulangi, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ya, makna Islam itu dengan apa? Amal-amal perbuatan yang dohir, amalan-amalan yang lahir. Ya. Baik dari perkataan maupun perbuatan. Nih. Ya. Makanya kemudian disebutkan rukun 5 itu. 5 rukun itu semuanya amalan dohir. Makanya kalau orang sudah syahadat, disebut Islam dia. Dia sholat, Islam dia sudah. Mbun jeroni gak tapi ya disebut Muslim dia. Ya disebut Muslim. Makanya nanti kalau ada orang syahadu an la ilaha illallah, syahadat Muslim dia sudah selesai sudah. Ya, amalan dohir. Amalan dohir. Nah, jadi Islam itu amalan dohir. Lalu disebutkan dengan rukun-rukunnya. Yang ketujuh, wa amal iman, adapun iman, makna iman. Adapun makna iman adalah fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil i'tiqadat
al-batinah. Ya. Adapun tentang makna iman beliau menafsirkan dengan keyakinan-keyakinan yang batin. Jadi kalau iman itu maknanya apa? Urusan batin, amalan batin. Jadi kalau Islam tadi apa? Amalan-amalan lahir, sedangkan iman amalan-amalan batin. Sehingga disinilah ada perbedaannya antara Islam dengan iman. Napa bedanya? Lho sik tas dijelaskan kok denger-denger ta sampean iki. Napa bedanya, Pak? Islam itu amalan lahir, iman itu amalan batin. Lah nek wong Islam belum tentu iman. Ngoten lho. Wong Islam belum tentu. Makanya nanti ada ayat yang dipisahkan. Iman itu di dalam hati, Mas. Iman ini urusan hati. Makanya iman itu fil qalbi, di dalam hati. Ya, iman itu di dalam hati. Mari kita lihat ayat-ayat yang memisahkan perbedaan makna Islam dan makna iman. Pertama, kita lihat surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 35. Niki ayat-ayat sing jelas nih bahwa definisi, kalau secara spesifik definisi Islam itu beda dengan iman. Tapi kalau Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu termasuk Islam. Jadi kalau disebutkan iman berarti Islamnya masuk di dalamnya. Jelas nih? Nah, mari kita lihat ayat-ayat terlebih dahulu nanti supaya kita lebih mudah memahaminya. Surat ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Insyaallah. Ada berapa karakter tadi, Pak? Gak ngitung. Ada berapa itu? 10 apa 11? Nah, 1 muslim, 2 mukmin, 3 tunduk, 4 yang benar, yang jujur, 5 yang sabar, 6 khusyuk, 7 sedekah, 8 berpuasa, 9 menjaga kemaluan, 10 yang banyak berpikir. 10 karakter ini nek jenengan kali kula niku duwe sifat 10 ini dijamin surga. Itulah karakteristik orang-orang yang dirindukan surga. Insyaallah. Dari 10 niki kira-kira wis duwe pira? Ya sak gampang ta nek ngeten. Insyaallah kabeh
Ngamukan ngono sampean gak cocok. Wong sampean purian. Gak cocok titik pore, gak cocok titik nyengkre, keluar grup. Enggak sabaran ini sampean. Makanya jarang berhasil. Ya. Sudah ahli sedekah? Masih eman-emanen. Piye kula mbek sampean dadi wong sugih ning akhir wong dhewe. Kebahagiaan kita hari ini itu untuk diri kita sendiri, Pak. Kita lupa itu. Jadi kalau kita bersedekah eman itu sebenarnya kita sudah mendaftarkan diri menjadi orang melarat di akhirat. Kebahagiaan itu kembali kepada siapa? Nang awake dhewe-dhewe. Jadi yang kita sedekahkan itulah bekal kita yang sudah kita siapkan di akhirat. Makanya para sahabat kan sing sahabat eman-emanan iki. Ora ono, Pak. Enggak ono eman-emanan. Nah, sampeyan kate sedekah istikharah sih. Nah, coba kata anak infak juga dompet ngaten di tas ngaten ya. Ana dhuwit iku abu-abu, ana sing coklat, ana sing ijo, ana sing biru ngene. Juwo kok katut kabeh. Telepon infak sing ndi? Ijo sampeyan ijo. Ijo abu-abu. Lho ngene lho dadi kula mbek sampeyan ternyata eman untuk diri sendiri. Itu bukti iman itu. Itu bukti iman. Kita eman untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Makanya sing paling gampang kaji ini dari 10 sifat ini ono piro dhewe iki. Ini sudah kita miliki itu berapa? Dari 10 karakter. Ya. Nanti masih banyak lagi, Pak. Itu belum yang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kemelaratan, diuji dengan sakit, diuji dengan kerepotan. Kita ikhlas gak jalani. Ya seperti di rumah tangga itu, Masya Allah ujiannya banyak banget, pintu surganya ndak karu-karuan. Loh iya, Masya Allah itu, ya nguji kesabaran. Makanya kan dulu waktu saya belum menikah, Pak, waktu belum menikah itu membaca hadis bahwa menikah itu separuh dari iman. Itu saya tenger-tenger, oh pasti maknanya. Makanya waktu setiap hadis ini dibaca nih, kita disindir sama teman-teman, ayo separuh. Jadi kita walaupun kerja bakti ini podo, amal sholat ini podo, ngaji ini podo, cuma belum rumah tangga. Dikatakan apa? Separuh. Ayo nikah, dapat separuh lagi, sempurna kamu. Waktu kita belum menikah itu udah ngerti, kok isok nikah itu memiliki nilai separuh dari iman. Ada apa dengan menikah itu? Begitu menikah, isok nggak, separuh temen nih janjian. Separuh teman menguji kita dengan berbagai ujian yang luar biasa. Pun ya, pun. Nah, di ayat ini dua kalimat di awal itu memisahkan ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dipisah. Muslim dengan mukmin dipisah. Ini menunjukkan apa? Tidak sama. Pun ya, tidak sama. Nah, perbedaannya apa? Nek sederhananya itu tadi, nek Islam itu amalan-amalan lahir, sedangkan iman itu amalan-amalan batin. Itu simpelnya demikian. Adapun definisi masing-masing panjang, Pak, nanti. Pun, ini ayat yang pertama yang menjelaskan perbedaan pengertian Islam dengan iman. Pun dieling-eling, ngeten iki dieling-eling. Engko bulan ngarep takoni ini ya, goyang, guyu mana ini ya. Menjengkelkan sampe. Pun, kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Hujurat. Ya. Terdapat pada surat Al-Hujurat. Di ayat yang ke-7 surat 49 ayat 7 yang menyebutkan bahwa iman itu amalan hati. Iman itu amalan batin. Sudah ketemu surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau kamu menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesulitan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Banyak pula orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kemudian kita buka ayat 14. Ayat 14. Ini yang tadi saya keliru ya. Ayat 14 dalil yang paling pas itu ayat 14. Sampun tukang nggih? Surat Al-A'raf. Kok Al-A'raf? Surat apa? Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Jadi ketika orang Arab Badui melihat orang-orang masuk Islam dan menyatakan iman, dia ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan mengatakan apa? Amanna. Ya Rasulullah, amanna. Akhirnya dilarang turun ayat ini. Karena mereka nggak ngerti apa itu iman. Ya, jadi mereka menyatakan iman itu karena banyak orang yang menyatakan iman. Maka turun ayat ini sebagai larangan. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang Arab Badui itu. Ya, katakan kepada mereka apa? Kul lam tu'minu. Katakan pada mereka, kalian ini belum beriman. Kalian ini belum beriman. Maka ucapkan yang benar, aslamna. Kami telah muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai derajat iman itu butuh proses. Jelas nih Pak? Untuk mencapai derajat mukmin itu butuh proses dan butuh tahapan-tahapan serta bukti nyata. Ngoten. Butuh bukti nyata. Enggak ujuk-ujuk mengatakan dia beriman. Iman itu butuh bukti. Makanya nanti ada ayat yang menyebutkan iman harus diuji, loh, gitu loh. Iman itu butuh ujian. Supaya apa? Supaya terlihat dengan jelas siapa yang jujur di dalam imannya dan siapa yang bohong di dalam imannya. Itu akan terbongkar dengan adanya ujian. Jadi fungsinya ujian itu untuk membongkar ketidakjujuran dan kejujuran dalam iman itu. Pun jelas nih. Nanti kula mbek sampean wis mukmin. Nah iki lho, iki kok dadi penjelasane teng mriki, Pak. Nek kula mbek sampean ngaku beriman, kok sik sambatan ning nglakoni agama nih. Iku ndudono enggak bener, Pak. Mari kita buka buktinya apa. Ya. Jadi orang laki-laki kerja, wis kerja kok nyene penggaweane wong lanang, enggak usah sambatan. Dan enggak usah mengeluh, aku iki pegel nyambut gawe, apa ganti. Ngono lho. Ganti ta? Hah?
Ganti status dah. Itu tugas kita, nggak usah diomong-omong sudah. Jelas ini? Punya anak repot, ya repotan makan nggak usah dua anak. Pun paham nih gimana? Wong sampean kali kula tuku pedet gak gelem ngarit sampean. Pedet iku pedet lho ya. Ngerti pedet? Gemes aku sampean. Jenengan beli ikan. Jenengan beli burung, jenengan beli binatang, jenengan ingoni. Dosa apa sing ngatin sampean lakoni? Paham nih? Mau menikah, ngerti yang namanya nikah itu, tanggung jawab nikah itu. Makanya wis tanggung jawab bekerja, itu tanggung jawabnya wong lanang, wis gak usah ngomong ae, ngono lho. Jelas, Pak? Nah, ibu-ibu ojo kesenengan lho aku ngomong ini iki lho. Yo ngono Ustaz, sip. Lah ibu-ibu, ancene penggawean jenengan niku wonten griya, tanggung jawab ndek omah niku panjenengan. Yo gak usah sambatan ae. Ngono lho. Cek padha rek. Cari sing wetok, yo ngono tat. Lho nggih, artinya kalau kita sudah itu konsekuensi, ngoten lho. Sudah dijalani hidup ini. Itu. Anak nakal, nangis saya tingkah, soalnya urip. Ngono lho. Nek anakmu meneng priksakno. Kok gak muni blas, kok gak obablas, ku priksakno. Ojo-ojo gak ono blunge anakmu, ngono lho. Wah anak tingkah iku jenenge bawane bayi ngono sampeyan tingkah ya akeh. Paham niki, Pak? Saya ngomong begini, kenapa kadang-kadang kita ini semangat nikahnya tinggi tapi nggak ngerti konsekuensi. Pun paham nih? Berarti dijalani itu rumah tangga kita, kerja kita kerja. Memang itu dituntut. Ya, nggak pewong wedok, ya wayang bayar. Kok balik bayar? Wancane wayahe, ngono lho. Wis gak usah ngomong ae. Bayaran mari bisa. Jelas, Pak? Nah, ibu-ibu nek dicekel dhuwit ya aja boros. Ngono lho. Dolek dhuwit iku ya soro. Dhuwit iku angel, ngoten ya ditoyul ora apa-apa. Ya. Apalagi sekarang kita sudah mengerti lah dalam kondisi seperti ini. Kudu saling mengerteni, Pak. Ini harus pada ngerti konsekuensi, ngerti keadaan. Ya, itu nggak ada masalah. Sudah rumah tangga itu enak, Pak. Rumah tangga itu dijalani bareng-bareng, soro ya dijalani bareng-bareng. Kerjasama ada ta'awun, itu luar biasa nanti. Di dalam rumah tangga itu kita cari surga yang sebanyak-banyaknya. Lo ngerti lo, ngeramut anak, ngedekno anak, didik anak, itu dilakoni bareng-bareng. Nyocok sing lanang wis di omah iku penggaweane wong wedok lho. Solasine lambene wong ini. Dirungokno, Pak. Enggak patut seorang mukmin mengatakan demikian. Lihat Rasulullah SAW. Apa Nabi diam di rumah? Membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Ngoten lho. Jadi sama ojo sampai waktu prei kemudian duduk seperti tuan takur. Tahu tuan takur? Dongkrong kayak wong opo ae. Enggak pantas ngoten niku. Ya, enggak pantas. Saya ngomong begini banyak kasus-kasus demikian. Orang-orang yang sudah ngaji bareng. Sudah ngaji, enggak ngerti tanggung jawab di rumah. Ya, ini enggak benar, yang begini enggak benar. Yang beban-beban itu jalan menuju surga, kita pahala kita di situ. Ya, makanya saya punya ngomong begini, anak saya 5, Pak. 5. Urip kabeh. Mangan kabeh, Pak. Gerak kabeh. Ya dijalani baru berarti enteng. Istri kita juga kita ringankan, kita pun diringankan oleh istri kita. Ada tahun di sana. Enggak boleh kita berbuat dolim seenaknya. Pokoknya di omik wong wedok, enggak boleh kalimat itu. Tidak patut keluar bagi lisannya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nanti akan kita ungkapkan, kita adzan dulu. Nanti kita buka, siapkan surat Al-Ankabut ya, sebagai bentuk konsekuensi dari iman, dan kemudian nanti kita akan pelajari takrif tentang definisi Islam dan definisi iman, insyaallah. Monggo silakan.
Baik. Ya, jadi dua surat tadi, yang pertama surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 35 dan surat Al-Ankabut ayat 14. Itu menjelaskan tentang perbedaan Islam dengan iman. Jadi kalau secara simpelnya, ringkesnya, Islam itu amalan zahir, sedangkan iman itu semuanya urusan batin dan amal-amal batin. Nah, sekarang kita lihat bahwa orang bisa mencapai pada kedudukan iman disebut mukmin, itu ada sebuah konsekuensinya. Ada sebuah konsekuensi, dan seseorang yang ingin mencapai derajat mukmin harus melewati dan memenuhi konsekuensi itu. Saya ulangi, orang ingin mendapatkan kedudukan mukmin harus melewati dan memenuhi konsekuensinya. Harus memenuhi konsekuensinya. Ya, makanya turun adanya ujian, ada perintah, ada larangan, ada nikmat, ada musibah. Itu ujian dari Allah. Jadi ujian itu ada berapa? Ada 4 macam. Pertama diuji dengan yang namanya perintah. Dan yang kedua disebut larangan. Larangan itu ujian. Nah, kita diuji dengan larangan, gimana sikap kita? Kalau orang memang betul-betul muslim, dia akan terima larangan-larangan tersebut dan dia akan menjauhi larangan. Untuk apa? Membuktikan imannya benar. Gitu loh, Pak. Ya. Orang kalau dituntut sebagai bukti keislaman bahwa dia adalah Islam, kan ada konsekuensinya.
Gimana kalau dia mengatakan saya mau Islam tapi nggak memenuhi konsekuensi? Gimana? Diterima apa enggak? Nggak diterima. Nggak bisa diterima karena masing-masing ada konsekuensinya. Begitu. Ya. Makanya di dalam surat Al-Ankabut mari kita lihat surat 29 ya, surat 29 pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Ya. Dan di antara manusia ada yang sebagian yang berkata, kamu beriman kepada Allah, maka Allah dia dihakimi karena dia beriman, karena kepada Allah dia menganggap cobaan manusia itu sebagai ciptaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhan, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kamu bersama kami, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Terus ayat 11. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Nah, jadi ayat 10 nih Pak. Ayat 10 itu menjelaskan ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ya, menyatakan amanah billah. Namun saat dia disakiti atau diganggu karena imannya itu, dia menjadikan ya gangguan-gangguan tersebut itu seakan-akan itu azab dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Tidak mau menerima resiko gangguan. Sementara dia mengatakan aku telah beriman. Poin 1. Sakit dipaham nih? Dia mengatakan beriman tapi nggak mau ada resiko gangguan dari imannya. 1. Yang kedua, kalau mendapatkan pertolongan, satu misal Islam mendapat kemuliaan, Islam dikagumi, Islam dipuji, dia mengatakan apa? Aku bersama-sama dengan kalian. Artinya apa ini? Artinya kalau dia itu mendapatkan kebaikan, kenikmatan, keuntungan, ya, maka dia mengakui keimanannya itu, menerima iman itu. Namun ketika diganggu dia tidak mau ada resiko. Intinya apa? Iki jeneng wong Islam saenake. Jadi dipilih-pilih, sing menguntungkan dia ambil, yang dianggap merugikan dia jauhi. Orang seperti ini tidak diakui keimanannya oleh Allah. Sampun jelas? Imannya tidak diakui oleh Allah. Nah, sekaligus ayat ini memberikan penjelasan. Kalau kita memang mengaku beriman, harus menerima konsekuensi dan memenuhi konsekuensi itu. Apa konsekuensinya? Siap dengan ujian. Iman itu begitu soalnya. Sebab orang ketika beriman itu nggak langsung diterima oleh Allah. Makanya di surat Al-Hujurat, orang mengatakan aman nasik, enggak disik. Ngomong iman itu gampang. Untuk sementara kamu nggak usah ngomong iman dulu, tapi katakan aku telah Islam. Loh, gitu loh. Sebab apa? Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Buktinya apa? Buktinya nggak mau menerima konsekuensi. Pun saged dipahami ini. Jadi nek wong ngaku muslim, dia mengaku beriman, tidak mau menerima keimanan, menerima konsekuensi iman, tidak mau menerima konsekuensi iman, itu bukti imannya belum masuk ke dalam hati. Sampun jelas? Apa konsekuensinya? Ujian.
Konsekuensinya apa? Ujian. Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Konsekuensi iman adalah memenuhi apa? Tuntutan dari iman dan melewati ujian-ujian di dalam iman. Itu iman yang benar. Ya. Melewati ujian-ujian dan dalam iman dan memenuhi tuntutan-tuntutan iman. Ini iman yang benar tuh begitu. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi jangan mengira kamu mengatakan beriman kemudian dibiarkan oleh Allah. Tidak. Maka orang-orang yang beriman dari sejak dulu, dari nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, ya, dari mulai Nabi Nuh dan seterusnya, setiap orang yang menyatakan beriman itu dituntut oleh Allah untuk membuktikan benar imannya itu. Dengan apa? Menerima konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ujian. Dia harus siap untuk menerima ujian itu dan memenuhi tuntutan-tuntutan itu konsekuensi, Pak. Nah, sehingga nanti kalau ada orang mengatakan beriman tapi tidak mau menerima konsekuensi, satu, statusnya dia tidak dikatakan mukmin, tapi dikatakan munafik. Satu. Jelas nggih? Yang kedua apa? Yang kedua, iman yang diucapkan, pengakuan imannya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah. Kita lihat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Nih, imannya diterima apa enggak? Nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada konsekuensi. Dia nggak mau menerima konsekuensinya. Makanya tadi Pak, ya, nanti kalau kita sudah mulai memahami tentang definisi-definisi seperti ini, itu nanti hidup ini jadi nikmat. Ya, seperti rumah tangga, perjalanan hidup, bertetangga, bersosialisasi, itu semuanya ada konsekuensi. Jelas nih, ya? Masing-masing semua ada konsekuensi. Ya. Dan kita jangan merasa tersiksa dengan konsekuensi itu. Kenapa? Karena di dalam menjalani konsekuensi itulah yang kita cari. Contohnya apa? Pahala dari Allah. Ada di dalam tuntutan konsekuensi. Seperti kalau bapak-bapak pekerja capek, Pak. Capek, kadang-kadang bosen. Gimana? Hah? Ini kerja ngelompok-ngelompok duit setor. Ya. Mane kadang-kadang nek sing wedok-wedok njaluk duit kono dolak duit tok. Kadang-kadang itu manusiawi kita. Ada apa enggak perasaan begitu, Pak? Ada apa enggak? Ada. Tapi nek jenengan Pak saestu, Pak.
Saya mohon dengan sangat kelapangan hati kita dalam mensikapi permasalahan ini, terutama di dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga itu pernik-pernik itu Masya Allah luar biasa. Tolong berpikir yang seluas-luasnya. Ya, tolong berpikir yang seluas-luasnya. Belajar benar-benar dewasa. Nah, rumah tangga ini ku jero masalah ini, Pak. Jero masalah. Ya. Nek sampean balik-balik sambatan gara-gara dijalui duit, ibu-ibu tolong serahkan keuangan pada suami wis. Sampean gowo ae, aku nrimo ana barang. Wis ngono ae. Wayahe ana bawang-bawang. Kon belanja. Cek ngelu ndase. Oh gak gelem ya enggak apa-apa. Lha ngoten, Pak. Ngatur Masya Allah. Kalau kita tahu Pak ribet di dalam rumah tangga nih. Ribet. Pernik-perniknya itu enggak kita sangka. Ya. Nek digawe mangan, nek di kebutuhan mangan. Nritile kuwi lho, Pak. Ngerti nritile aja. Lho pernik-pernik ini. Lho karena saya masuk di dalam kasus rumah tangga ini. Jadi alhamdulillah kita saling husnudon, tidak pernah suudon. Dulu sempat awal-awal itu. Kok duit ae rek menang. Ojo duit iki nek duit kari nyikak tok ngono. Nah, ternyata begitu kita selami, ya istri saya sakit, nggak bisa apa-apa, saya harus belanja sendiri. Munting, Mbak, munting. Makanya jadi wong wedok, sama enak ngono kene sing ngumet-ngumet noy. Ya, berat. Urusan itu berat. Ya, belum lagi anak sekolah. Wah, nrecele niku Kak Keter. Tuku ngene, tuku ngene gak krasa duit niku ketok nek kelompok kaya akeh. SPP. Terus apa jenenge? Sangu durung tercele tuku garisan, tuku pensil, urunan ini, urunan itu. Sampeyan gak mungkin nutut ukuran tutuk kuno kuwi, gak nutut pikiran sampean. Wong mikir ndolek dhuwit tok rambuté merotoli. Kok mikir tutuk kene ya tulangmu sing merotoli. Ya, betul Pak berarti. Makanya kudu dewasa, seluas-luasnya sehingga nanti kita itu betul-betul nikmat menjalani rumah tangga nih. Ya, dinikmati beban-beban kita, dinikmati. Kenapa? Itu konsekuensi. Nah, sing dadekno lanang awak dhewe iku sapa? Pilihan sampean. Pilihan sampean apa itu? Dudu. Awak dhewe dalan itu karepe awak dhewe. Wis dadekno lanang wis trimo ae dadi wong lanang, ngono lho. Nek wong wedok, ya dadi ya wong wedok awak. Encipono dadi wong wedok. Lha dipikir ndek Mas, cobaan gak percaya Pak sampean ya. Cobaan. Kok bae prei kerja ngomong nang bojo sampean, "Dik, aku mumpung prei. Wis sampean istirahat total, pekerjaan omah tak candhake kabeh." Lho ngono lho. 3 dina pedhot gegermu gitu. Wallahi enggak sanggup sampean. Wallahi enggak sanggup sampean. Pun paham? Manda di wong lanang enggak usah kakean macem. Saya pernah diuji istri saya itu 3 hari 3 malam. Mboten saged tangi, Pak. Ya Allah, arek cilik-cilik esuk kudu harus tangi wis kora-kora. Lho ngono iku wedok lara niku lho gak iso turu seger. Iki ya apa iki? Ngatur kompore. Sampeyan kali kudu cekiting, ngerti cekitingan sampeyan. Cekikringan, apa cekikringan apa? Apa Pak Ririn? Apa Mas? Apa kekok, ngerti kekok aja men. Gak ngerti apa, Pak. Wis gak usah kan ngomong. Nggih saya itu Pak, sampean ganti ini pengganti wong wedok, mboten ngatasi. Demi Allah mboten ngatasi, berat Pak. Nah, kalau kita sudah memahami itu konsekuensi saya rumah tangga, dijalani hidup itu. Itu konsekuensi saya. Saya tanggung, saya jalani, saya siap untuk mengamal. Kenapa? Di dalamnya itu janji yang disiapkan Allah itu ada. Kita menikmatinya jadi. Pun ya, nah itu konsekuensi iman, konsekuensi keyakinan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang penjelasan definisi Islam dan definisi iman untuk pertemuan yang akan datang. Supaya nanti kita tahu apa itu al-Islam,
dan apa pengertian al-iman menurut lughah dan menurut syariat. Ya, menurut lughah dan menurut syariat, supaya kita lebih luas di dalam memahami kedua-duanya ini. Baik, sampai di sini kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Ada yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.